Saya akan memulai dari kalimat di balik kesulitan ada kemudahan. Ya. Percayalah masyarakat Jawa Timur, jika kalian ingin ada investor yang besar, maka kita harus mempermudah kepada mereka. Segala hal, kita harus welcome. Kita semua, mulai saya, panjenengan semua, harus ramah kepada mereka. Dan mereka juga harus mematuhi semua aturan-aturan yang berlaku di Jawa Timur. Tidak boleh seenaknya. Kalau kerjasama ini bisa berjalan, maka insya Allah investor akan berduyun-duyun datang. Apalagi kalau kita semua, mulai dari masyarakat sampai pemerintahnya, mempermudah semua urusan-urusan investasi. Jawa Timur akan bangkit. Empower balik lagi di podcast Suara Rakyat. Masih barengan sama LTK Empower. Pernah nggak sih dengar kalau investasi di Jawa Timur itu lagi lesu? Padahal potensinya itu besar banget Empower. Dari industri sampai pariwisata peluangnya ada, tapi realisasinya lambat banget. Nah, kalau investasi seret, otomatis pendapatan daerah juga ikutan kering. Nah, tapi jangan khawatir Empower. LTK bakal tanya langsung sama pakarnya nih. Ada Mas Mirza dari Komisi C DPRD Jatim ya? Yeah. Mas, gimana? Sehat Mas? Ya, Kita ya. ketemu lagi hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang. Ya. Selamat siang. Ya. Selamat pagi, siang, sore, malam Mas. Ya. Nah, Mas Mirza, seperti yang LTK bilang tadi di awal nih, Mas Mirza, kenapa sih investasi di Jawa Timur bisa dibilang lesu? Sebenarnya lesu itu bukan hanya di Jawa Timur, semuanya. Semuanya ya? Jadi kondisi ekonomi saat ini memang tidak sebagus yang tahun-tahun kemarin. Kita melihat dari sisi orang berbelanja, berbelanja di mall, terus berbelanja otomotif itu mengalami penurunan. Jadi investor itu otomatis ya sedang mempertimbangkan, bukan tidak percaya. Dia insya Allah akan melakukan investasi di Jawa Timur, tapi mungkin mencari waktu yang atau momen yang tepat. Momen yang tepat ya. Kalau dibilang lesu dan investor ini masih menunggu waktu ini, apakah ini termasuk masalah baru atau udah terjadi sejak lama, Mas? Sudah terjadi sejak lama. Udah lama ya? Maksud saya ini bukan hanya di Jawa Timur, semuanya. Semuanya ya, semuanya. Bahkan saya dengar juga misalnya contoh ini ya, kalau di Jawa Timur kan nggak ada ya. Misalnya contoh soal investasi batu bara. Saya dengar batu bara pun lagi merosot juga, harga jual di luar negeri juga turun. Otomatis kan investornya kan juga istilahnya punya kekhawatiran yang tinggi. Jadi ya ini memang pas masanya. Jadi harapan saya sebagai anggota dewan, pemerintah provinsi dalam hal ini punya terobosan-terobosan yang bisa benar-benar menarik investor dan investor tersebut percaya kepada kita. Nah ini Mas, banyak daerah lain tuh gencar promosi digital untuk investasi digital. Kalau posisi Jawa Timur di situ tuh gimana, Mas? Jadi selama ini ketika kita rapat kerja dengan DPM PTSP, mana mereka membidangi urusan-urusan perizinan, kita dorong untuk terus mempermudah semua bentuk perizinan apapun itu. Semuanya. Terus mereka juga harus merekrut tenaga muda. Tenaga muda ini ya kita tugasi untuk mempromosikan di media sosial yang mereka, di mana mereka itu kan kreator yang luar biasa, anak muda itu, sehingga mudah sekali. Jadi dunia itu seakan-akan di genggamannya. Itulah bentuk promosi. Kurangi promosi-promosi yang sifatnya seremonial. Itu hanya segelintir orang aja yang
yang ada misalkan pameran itu. Iya, iya, iya. Pameran yang jauh, kalau pameran di Jawa Timur sendiri mungkin ya bisa, cuma kalau apalagi yang jauh, terutama yang di daerah-daerah lain pamerannya yang menghabiskan biaya besar itu dikurangi lah itu. Oke. Karena sekarang sudah ada medsos di mana semua produk dari Jawa Timur itu bisa diiklankan lewat media sosial. Terutama gandeng konten kreator juga Konten ya. kreator. Iya, iya, gitu. iya, iya. Dan konten kreator itu biasanya anak muda. Ya. Betul sekali. Kalau menurut Mas Mirza nih, apakah investasi di Jawa Timur ini terpusat di kota-kota besar? Sebenarnya, bukan terpusat di kota-kota besar. Sebenarnya terpusat di akses jalan yang mana itu terdekat dari jalan bebas hambatan atau jalan tol. Biasanya yang saya lihat ya di Sidoarjo, Gresik, Surabaya itu sendiri, terus Pasuruan. Tapi kalau daerah-daerah yang investasinya berupa industri itu jarang sekali. Yang di Pacitan itu kan jauh, Pacitan juga jauh. Kalau di sana pariwisata aja. Dan UMKM kalau di mau menginvestasikan kalau di daerah-daerah tersebut sektor pariwisata. Apakah iklim investasi di Jawa Timur udah cukup ramah, Mas, untuk investor sendiri? Cukup ramah. Cukup ramah ya? Ya, cukup ramah. Karena Jawa Timur itu masyarakatnya juga ramah. Terus yang kedua, dari sisi keamanan insya Allah kondusif di Jawa Timur ini. Gampang lah. Wong Jawa Timur ini paling gampang. Yang pasti Wong Jawa Timur ini orang mendel buri. Iya. Jadi ngapa apa sing ning atine ya kuwi sing disampaikan. Betul sekali. Ora kok yang disampaikan berbeda dengan di hati. Iya. Semua orang Jawa Timur insya Allah sama, apa yang di hatinya sama seperti yang disampaikan di mulutnya. Memang kebanyakan memang seperti itu sih. Rata-rata semua kayak gitu. Pokoknya tukaran yang Arab lah. Iya. Langsung tas. Kan banyak pelaku usaha kecil ini menilai investasi besar justru mematikan usaha lokal. Kalau menurut Mas Mirza gimana tanggapannya? Nah, ini tugasnya pemerintah. Tugasnya pemerintah untuk melindungi usaha-usaha kecil tersebut. Bahkan misalnya contoh ini ya, ada supermarket besar yang sekarang hampir semua di kabupaten, bahkan di kecamatan, di desa ada. Itu kan mematikan usaha menurut menurut tanggapan sebagian masyarakat itu mematikan usaha yang kecil-kecil itu. Justru itu kita jadikan, karena ini sudah terjadi ya, ini kita jadikan mereka sebagai partner mitra. Pemerintah harus membuat regulasi kepada supermarket besar itu untuk menerima produk-produk UMKM di daerah tersebut. Jangan ngambil dari luar, sehingga mereka mendapatkan yang namanya manfaat dari adanya itu. Insya Allah ini akan simbiosis mutualisme itu akan terjadi. Iya. Artinya mereka menitipkan produknya kepada supermarket yang besar tersebut. Dan masyarakat terlayani dengan adanya supermarket tersebut karena tempatnya yang bagus, ber-AC dan pelayanan yang baik mungkin ya, kan gitu loh. Artinya ini bagian dari regulasi dari pemerintah yang menurut saya wajib pemerintah melakukan itu. Memang wajib banget. Wajib. Kalau mereka nggak mau ya nggak usah dikeluarkan izinnya. Iya, benar. Kalau kita ngomong investasi yang lagi lesu ini, Mas Mirza, apakah kondisi politik saat ini itu berpengaruh banget nggak sama investasi yang ada di daerah? Berpengaruh ya? Untuk itu saya sebagai anggota Dewan juga menghimbau kepada masyarakat, ya karena ini sangat berpengaruh, mari kita kasih kesempatan untuk pemerintah pusat sampai ke daerah yang sekarang sedang memimpin di daerahnya masing-masing, memberi kesempatan lah untuk mereka memimpin dan membuat program-program yang sesuai dengan visi misinya saat mereka berkampanye, terutama pemerintah pusat yaitu Bapak Haji Prabowo Subianto. Kebijakannya kita tunggu yang pro rakyat. Iya.
unjuk rasa boleh, Iya. tapi jangan sampai anarkis gitu aja. Betul. Karena kalau anarkis itu yang membuat sangat berpengaruh investor itu mau datang apa tidak. Iya. Apalagi kalau anarkis kan kayak merusak barang itu kan punya kita sendiri Punya dari kita. pajak juga Dan kan. rugi, itu Iya. nanti bangun juga Bangun. uangnya dari masyarakat. Iya betul. Tetap yang untung nggak ada. Gitu. Iya. Tapi kalau misalnya kita ngomong investor, Mas Mirza, apakah masih banyak investor yang kesulitan memperoleh lahan atau bahkan izin di Jawa Timur ini, izin lokasinya? Saya yakin enggak lah. Enggak ya? Cukup mudah sekarang karena saya juga beberapa kali melakukan rapat dengan DPM PTSP. Itu mereka siap kok untuk kalau misalkan memfasilitasi semua. Oke. Makanya sekarang ada sistem pengurusan izin OSS itu. OSS itu ya? Iya. Iya. Oke. Ini makin menarik sih ya, Empower. Tapi jangan kemana-mana, Empower, karena kita bakal ngobrol lebih jauh lagi sama Mas Mirza di segmen kedua nanti, di podcast Suara Rakyat. Masih di podcast Suara Rakyat Empower barengan sama Altika dan juga Mas Mirza. Kita bahas tentang, kali ini kita bahas tentang PAD Jawa Timur nih, Mas Mirza. Mas Mirza, seberapa besar sih pengaruh investasi terhadap PAD Jawa Timur? Pengaruhnya ya besar sekali karena jadi gini ya, PAD itu kalau saya analisa pendapatan asli daerah itu artinya kita jangan hanya berpikir ke PAD pendapatan asli daerah, tapi investasi itu pengaruhnya juga kepada yang namanya ketersediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar di mana investor itu menginvestasikan uangnya di daerah tersebut. Jadi mereka dari sisi apapun tenaga kerja, dari sisi mereka misalkan punya produk apa, UMKM dan sebagainya, mereka bisa berpartisipasi ikut serta dalam hal kue investasi, menikmati kue investasi tadi. Jadi menikmati bersama. Jadi bukan hanya kita berfokus kepada pendapatan asli daerah. Karena manfaat dari investasi yang kita dapat dari terserapnya tenaga kerja lokal, terserapnya produk-produk lokal, itu sudah luar biasa. Artinya kita jangan hanya bicara duit, gitu. Oke, tapi kalau Jatim sendiri, apakah Jatim itu terlalu bergantung pada pajak kendaraan sebagai sumber PAD, Mas? Untuk saat ini ya. Untuk saat ini ya? Iya, karena potensinya besar sekali. Dan bahkan dominan. Iya, betul. Dominan pajak kendaraan bermotor itu. Apalagi dibanding pajak-pajak yang lain. Iya, apalagi satu orang misalnya satu sepeda motor kayak gitu. Kita lihat sendirilah penduduk Jawa Timur itu kan ya bisa mencapai 40-an juta. Betul sekali. Gitu. Jadi orang yang punya motor itu paling tidak itu minimal itu 25 juta punya itu. Betul, pasti. Kalau kita ngomong investasi lagi nih, Mas Mirza, apakah investasi di sektor industri itu masih jadi andalan utama? Sebenarnya andalan utama iya. Tapi kita sudah mulai memikirkan andalan yang lain. Misalnya contoh yang lain itu ya pariwisata, kuliner, yang terfokus pada daerah-daerah yang pegunungan. Jadi gitu loh. Di Jawa Timur itu banyak sekali, mulai dari ada di Banyuwangi itu. Gunung apa itu namanya itu? Pokoknya mulai kulinernya di kota itu di Banyuwangi luar biasa. Terus yang kedua di Bromo. Yang ketiga di daerah dapil saya di Pacitan itu sepanjang selatan itu pantai semua itu. Itu tempat pariwisata yang tidak kalah menarik dengan yang lainnya. Seperti di Ponorogo ada Telaga Ngebel. Di Magetan ada Telaga Sarangan. Itu semua potensinya kita tingkatkan gitu loh. Yang paling penting adalah masyarakat itu semuanya welcome. Ya kan? Agar apa? Agar investor itu mau menginvestasikan uangnya di bidang pariwisata. Misalnya mereka membangun hotel di tempat wisata itu. Seperti di Sarangan. Di Ponorogo belum ada loh hotel berbintang di sana. Iya. Padahal potensi wisatanya besar sekali. Seperti itu. Jadi kita dorong untuk
Ini dimulai dari kita, dari masyarakat. Mereka welcome. Ketika mereka menjual itu ya jangan mahal-mahal, sehingga wisatawan itu juga nyaman ketika datang ke tempat tersebut. Juga parkir, narik parkirnya juga jangan mahal-mahal lah, sewajarnya. Seperti itu. Pertanyaan berikutnya nih Mas Birsa, ini agak ini sih, kita ngomong antara dampaknya investasi dan masyarakat nih Mas Birsa. Kenapa seringkali proyek investasi besar itu tidak berdampak langsung ke masyarakat sekitar, Mas Birsa? Nah itu, saya justru tidak setuju ini. Tidak setuju? Ya, kalau tidak berdampak mendingan nggak usah ada investasi. Untuk apa? Kalau kita ini ada investor, di mana investor tersebut merekrut tenaganya dari luar. Maksud saya begini, kalau yang tenaga ahli, bolehlah dari luar. Tapi kalau di daerah tersebut ada yang tenaga ahli juga, ya tolong itu yang jadi prioritas utama. Beda dengan tenaga yang tenaga sifatnya umum, tenaga produksi misalnya. Itu ya tenaga lokal lah. Jangan sampai tenaga dari luar. Terus yang kedua, jangan sampai memberikan upah. Ini sama-sama tenaga produksi, kalau yang dari luar lebih besar, dari lokal lebih kecil, itu juga tidak adil. Itu saya nggak setuju itu kalau sampai itu terjadi. Tapi apakah Jawa Timur sendiri udah punya sistem pengawasan investasi yang efektif? Ya, pengawasannya dalam hal ini dilakukan oleh pemerintah provinsi yang menerbitkan izin tersebut, terus juga DPRD. Jika memang ada hal-hal yang sifatnya itu tidak menyalahi aturan, oke. Tapi kalau menyalahi aturan, misalnya tentang kewajiban mereka kepada tenaga kerja, dengan masyarakat sekitar pabrik atau sekitar apapun itu misalkan menyalahi aturan, yang kita wajib untuk menegur, bahkan memberikan sanksi kalau memang mereka tidak mengindahkan. Kalau kita ngomong proyek investasi nih Mas Birsa, banyak proyek investasi yang mangkrak di beberapa daerah. Apakah ini juga karena lemahnya perencanaan investasi atau gimana, Mas? Saya yakin mereka dalam merencanakan cukup lah. Jadi mereka sudah mengantisipasi segala kemungkinan soal, kalau saya berinvestasi misalnya di Surabaya, saya harus gini-gini, itu sudah direncanakan. Mungkin ada hal lain yang kita nggak tahu ya. Kalau yang mangkrak itu ada hal lain yang kita nggak tahu, yang mereka sendiri yang tahu. Misalnya konflik internal, atau mungkin lahannya ternyata bermasalah. Padahal itu sudah terlanjur dibangun. Tapi banyak ya kayak gitu Mas Birsa? Ya lumayan lah. Lumayan ya. Bagaimana peran DPRD dalam menarik dan menjaga kepercayaan investor, Mas Birsa? Ya, kita tetap mendorong kepada pemerintah provinsi, terus menghimbau kepada masyarakat agar kita tetap bisa melayani dengan sebaik-baiknya. Melayani dengan sebaik-baiknya itu ya, kalau misalkan ada tuntutan dari masyarakat, dilakukan dengan cara yang baik, tidak boleh dengan anarkis, supaya mereka tidak berhenti berinvestasi. Bukan hanya di situ berhenti, tapi mereka akan cerita kepada investor yang lain, hati-hati di atas sini nggak aman. Makanya kita tidak capek-capek, artinya tidak sedikit memberikan informasi kepada masyarakat bahwa pentingnya informasi ini bukan hanya kepada pemerintah, tapi juga manfaatnya kepada masyarakat, khususnya di sekitarnya. Tapi efeknya juga akan efek yang baik, bermanfaat yang baik kepada masyarakat Jawa Timur. Terus apakah kebijakan pusat sering jadi penghambat investasi daerah, Mas? Kadang-kadang ya, karena memang kewenangan pusat sama daerah itu kadang-kadang berbenturan. Gitu. Tapi setelah kita lakukan tabayun, klarifikasi pemerintah pusat, biasanya itu ada titik temu seperti itu. Tapi insya Allah aturan-aturan itu
saya yakin sudah sedemikian rupa supaya ini juga bisa menghasilkan yang namanya pendapatan di daerah tadi. Gitu. Oh iya ya. Kalau tadi kita ngobrol masalah konten kreator, tentang promosi, Mas Mirsa, apakah Pemprov Jatim sendiri udah cukup aktif dalam mempromosikan investasi ini? Berbagai macam investasi maksudnya. Sudah, tapi kalau saya melihat secara pribadi kurang banyak yang disebut dan kurang sering kan gitu. Artinya cara berpikir kita sebagai pemerintah itu cara berpikir swasta. Coba kita lihat contoh ini ya. Contoh kita lihat misalkan kalau ada iklan-iklan yang menyangkut kuliner swasta ya. Nah, itu kan kita lihat di TikTok itu, di Facebook. Itu luar biasa gencarnya mereka melakukan. Misalkan ada warung namanya warung Juanda. Itu setiap hari mereka itu melakukan istilahnya promosi yang tidak nanti bisa sehari berapa kali lah. Pemerintah provinsi harus melakukan itu. Jadi mereka harus punya rasa memiliki. Betul. Terhadap Jawa Timur ini. Kalau itu bisa terjadi, maka insya Allah Jawa Timur akan dikenal oleh dunia, bukan hanya di Indonesia saja kan itu. Amin. Ini makin menarik sih ya Mbak War, karena ternyata investasi itu semenarik ini untuk dibahas. Sebelumnya belum pernah nih membahas investasi nih. Nanti kita bakal ngobrol lagi bareng Mas Mirsa di segmen ketiga ya Mbak War. Jangan kemana-mana, di podcast Suara Rakyat. Balik lagi di podcast Suara Rakyat barengan sama Altika dan juga Mas Mirsa. Kita membahas masih tentang investasi nih ya Mbak War. Nah, Mas Mirsa, apa langkah paling realistis agar investasi di Jatim bisa kembali tumbuh lebih cepat? Ya, langkah-langkah yang realistis ya tetap saya sampaikan yang tadi saya sampaikan ya, bahwa kita harus jemput bola. Jemput bola ini, tapi sebelum jemput bola kita harus siapkan segala sesuatunya dengan baik dan cermat. Misalnya perizinan, misalnya masyarakat yang ramah, sehingga sehingga investor itu bisa tahu secara langsung. Kan kita nggak tahu investor itu datang dengan melihat Jawa Timur, keliling di seluruh Jawa Timur, masyarakatnya bagaimana, terus tingkat keamanannya bagaimana, itu mereka melihat semua. Bagaimana mereka mau berinvestasi, bagaimana kita mau tumbuh kalau kita tidak aman. Faktor utamanya kondivitas keamanan. Dan saya yakin mereka tidak hanya melihat dari sisi promosi kita di media sosial, tapi kita juga mereka akan melihat secara langsung turun ke masyarakat. Akan bisa bertanya, tergantung investasinya apa. Kalau investasinya industri ya mungkin di daerah industri mereka akan bertanya. Orang-orang yang sudah berinvestasi di bidang industri, tapi kalau di sektor pariwisata ya mereka akan bertanya di sektor pariwisata tersebut, akan datang ke tempat pariwisata tersebut. Jadi dari lokasi, kalau langsung kayak gitu. Apakah reformasi regulasi daerah jadi kunci untuk memperbaiki iklim investasi, Mas? Reformasi regulasi daerah. Ya ini regulasi itu sangat penting. Kalau regulasinya baik, mudah, apa-apa itu mudah pokoknya. Kalau dipersulit ya repot. Regulasinya baik, mudah, tapi kalau orang yang mempersulit ya juga repot. Jadi maka dari itu harus semuanya bisa bekerja sama. Dalam hal ini Bu Gubernur itu harus cepat. Pokoknya hal-hal yang sifatnya mempersulit itu harus kita sikat. Kalau ini Mas, gimana peran infrastruktur dalam menarik investasi baru ke daerah-daerah yang non perkotaan, Mas? Perannya yang sangat besar ya. Jadi kalau misalkan ada investor datang, kalau jalannya rusak, misalnya di pariwisata, ya mana mau mereka. Beda ceritanya investor itu investor tambang.
Oke. Memang tambangnya kan harus, atau justru mereka kadang-kadang apa namanya, investor yang di bidang pertambangan itu yang punya potensi untuk bisa merusak jalan malahan gitu loh. Jadi mereka harus punya jalan sendiri. Iya. Gitu. Makanya dalam hal ini investor itu harus memikirkan ketika dia berinvestasi di bidang tambang, entah itu tambang batu bara, tambang pasir, tambang batu, itu mereka harus berpikir soal jalan. Kalau jalan itu melewati jalan pemerintah yang mana jalan tersebut dibiayai oleh APBD, maka investor itu wajib menurut saya untuk memberikan kontribusi terhadap kerusakan jalan tersebut. Gitu. Oke, benar. Apalagi kalau kendaraan tambang kan memang gede-gede. Iya. Itu. Kalau Mas Mirza, menurut Mas Mirza nih, apakah digitalisasi layanan publik juga berpengaruh pada minat investor, Mas? Oh iya. Supaya mereka nggak wira-wiri, online aja bisa dilakukan untuk mengurus perizinan. Sekarang udah nggak zamannya lagi kita itu datang wira-wiri bertatap muka. Karena kalau kita bertatap muka itu juga akan menghabiskan biaya, tenaga, waktu. Betul. Biaya itu ya jangan wira-wirinya ke situ, terus waktu, tenaganya juga, gitu loh. Terus rentan akan sesuatu yang tidak baik, kan gitu. Kalau kita bertatap muka. Banyak yang bilang nih Mas Mirza, kalau investasi sekarang itu lebih peduli pada aspek ESG, environment, social, governance. Apakah Jatim siap dengan itu? Environment, social, governance. Ya mau nggak mau harus siap. Karena bagaimanapun juga kita tidak hanya diuntungkan secara ekonomi, tapi juga bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Pemerintah daerah harus memastikan setiap proyek memenuhi aspek tata kelola yang baik. Pendekatan ESG menjadi arah baru dalam membangun ekonomi hijau dan inklusif. Jadi ini penting untuk menjaga kepercayaan investor jangka panjang. Terus apakah BUMD ini bisa jadi ujung tombak investasi lokal, Mas? Justru itu, BUMD ini kita harus dorong agar selalu profesional dan bekerja. Mereka harus punya rasa memiliki terhadap usaha tersebut. Kalau itu sudah dimiliki oleh para profesional tadi, saya yakin BUMD di seluruh Jawa Timur akan maju. Dan efeknya apa? Selain mendapatkan peningkatan PAD, juga akan mensejahterakan masyarakat Jawa Timur, terutama mereka yang tidak punya kesempatan untuk bekerja. Mereka punya kesempatan bekerja di BUMD tersebut. Kalau kita ngomong masyarakat Jawa Timur nih Mas, bagaimana biar masyarakat juga bisa ikut merasakan manfaat dari investasi yang masuk nih Mas? Ya itu tadi, harus dibuat, pemerintah provinsi harus membuat prasyarat atau syarat bahwa tenaga kerjanya, terutama yang produksi, harus dari masyarakat lokal, masyarakat Jawa Timur. Gitu loh. Karena kalau semuanya mulai tenaga ahli sampai tenaga produksi semua ambil dari luar, kita hanya jadi penonton. Target kita nggak akan tercapai. Yaitu targetnya apa? Kesejahteraan masyarakat. Karena dengan masyarakat bekerja, maka otomatis masyarakat akan sejahtera. Kalau nggak bekerja, kita ini kan bisa merakal. Orang kerja, orang duit, orang ada penghasilan, ya nggak mungkin sejahtera. Betul. Apakah DPRD juga berperan dalam memastikan proyek investasi biar tidak merusak lingkungan, Mas? Ya, tentunya. Kita sebagai lembaga wakil dari masyarakat, seperti tugas kita ini kan salah satunya adalah pengawasan. Nah, kita mengawasi yang seperti itu juga. Karena itu nggak boleh berdampak buruk bagi masyarakat maupun bagi lingkungan. Kayak yang tadi ya, kalau misalnya tambang itu kendaraan gede-gede, kalau misalnya jalannya rusak, dia harus berperan juga dalam itu ya Mas Insa ya. Tapi Mas, seberapa penting sih kolaborasi antara pemerintah
DPRD dan swasta dalam memperkuat iklim investasi? Kolaborasinya ya, pemerintah ini kan dia eksekutif, sehingga dia yang melaksanakan segala sesuatu kebijakan dari gubernur. Sementara saya sebagai anggota dewan mengawasi kebijakan itu, jadi controlling. Ya kita akan terus dukung kalau itu baik. Kita nggak akan dukung kalau itu nggak baik. Baik itu bagaimana? Baik itu berimbas kepada semuanya. Mulai kita dapat duit, pendapatan sejarah itu bertambah. Yang kedua, masyarakat di seluruh Jawa Timur itu bisa bekerja dengan baik, bisa mendapatkan pekerjaan yang sama dengan yang lainnya, sehingga pengangguran akan berkurang. Terus masyarakat yang di bidang usaha UMKM itu juga mendapatkan manfaat dari investasi tersebut. Mereka bisa menjual segala sesuatunya dan bekerja sama dengan investor itu, ataupun kalau tidak bekerja sama minimal dapat efek dari itu semua, sehingga mereka mendapatkan usahanya lancar, penghasilannya juga lancar. Tujuannya terakhir apa? Sejahtera tadi ya. Oke, terakhir nih Mas Mirza, apa pesan untuk Empower soal pentingnya investasi bagi masa depan Jatim, sekaligus buat jadi closing statement kita? Ya, baik. Saya akan memulai dari kalimat di balik kesulitan ada kemudahan. Percayalah masyarakat Jawa Timur, jika kalian ingin ada investor yang besar, maka kita harus mempermudah kepada mereka. Segala hal, kita harus welcome. Kita semua, mulai saya, panjenengan semua, harus ramah kepada mereka. Dan mereka juga harus mematuhi semua aturan-aturan yang berlaku di Jawa Timur. Tidak boleh seenaknya. Kalau kerjasama ini bisa berjalan, maka insya Allah investor akan berduyun-duyun datang. Apalagi kalau kita semua, mulai dari masyarakat sampai pemerintahnya, mempermudah semua urusan-urusan investasi. Jawa Timur akan bangkit. Terima kasih. Terima kasih Mas Mirza. Itu tuh Empower tuh. Kalau misalnya kamu lebih penasaran lagi tentang topik-topik yang lain nih, karena investasi sendiri udah menarik nih topiknya, apalagi topik-topik yang lain, kamu wajib subscribe dan juga like, komen di channel ini Empower. Oke, terima kasih Mas Mirza sudah repot-repot datang ke sini menjelaskan tentang investasi. Kita bakal ketemu lagi next time. Terima kasih Empower. Bye.